Oke, Catherine, apa nih yang pengen didiskusiin hari ini? Sebenarnya mungkin CV dulu ya Pak ya. Boleh? Nah ini kan saya termasuk fresh graduate gitu Pak. Nah di sini juga di CV saya yang sudah sebelumnya saya kirim itu, Hmm. saya itu menulis professional experience selain dari organizational experience. Itu kira-kira dibolehkan atau enggak Pak untuk yang profesional gitu Pak? Oke, ini aku barusan baca ya gitu. Jadi aku nanya deh, eh, kamu kan lulusan baru nih, oke? Lulusan baru. Yang kamu masukin ke professional experience itu apa aja? Magang, ada nggak magang? Belum ada pengalaman untuk magang Pak. Berarti di kampus nggak ada magang ya? Sebenarnya kemarin itu ada, tapi karena kan waktu itu saya magang magang itu seharusnya di tahun 2020 akhir Hmm. di semester 7. Nah, Oke, itu saat itu 2020 kan COVID lagi ya, tinggi-tingginya. betul. Jadi banyak perusahaan yang belum menerima mahasiswa magang seperti itu, Pak. Oke, Jadi belum ada pengalaman. oke. Terus yang kamu udah masukin di professional experience itu apa? Untuk ini saya masukin pengalaman online bisnis saya, terus pengalaman dari hasil saya jadi asisten dosen, sama pengalaman di proyek praktikum. Oke, ini aku kasih tahu definisinya dulu ya. Ya, mungkin jadi gini, buat aku sih mungkin judulnya jangan professional experience ya gitu. Maksudnya professional experience tuh experience kan gitu. Jadi definisinya tuh kalau bahasa tuh pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman seminar dan training gitu. Karena kalau ada namanya professional experience berarti ada experience yang bukan profesional, amatir gitu. Paham nggak? Gitu. Organisasimu profesional nggak kamu ininya? Jadi mungkin kalau dari bahasa ya mungkin menurutku kayak ya work experience gitu nggak masalah gitu. Gitu nulisnya work experience gitu tanpa ada kata profesional. Karena kamu akan bahwa gini maksudnya tuh adalah kita tuh tetap bersikap profesional kan. Pada saat kamu organisasi profesional nggak gitu. Ya, Sopan profesional. nggak ngobrol sama ketua himpunan misalkan atau ada dari organisasi lain pada kumpul profesional kan sehingga gitu ya definisi profesional itu adalah saya akan berlaku seprofesional mungkin di peran-peran saya kan bahasanya gitu. Jadi kalau by definition ada yang istilahnya nanti professional experience, berarti yang lain kamu nggak profesional apa gimana gitu. Ini cuma ini aja sih, aku ngasih gambar alternatif sih, karena ada istilah lain, jadi kayak work experience yang bisa masukin ke sana. Nah, pengalaman kerja itu biasanya yang masuk ke pengalaman kerja itu ada 7 hal biasanya loh ya. Yang pertama itu adalah pengalaman kerja tetap. Kalau kamu udah jadi karyawan tetap suatu perusahaan, itu masuk. Yang kedua namanya karyawan kontrak, gitu ya. Jadi kerja di perusahaan tapi kontrak, gitu. Yang ketiga itu tuh part time, gitu ya. Kamu part timer di mana, gitu ya, gitu. Terus yang keempat itu apa? Freelance, gitu. Freelance, gitu. Freelance job itu juga dimasukin, gitu kan? Gitu. Yang kelima nih apa? Entrepreneur, yaitu tadi usahamu sendiri itu masuk, gitu. Entrepreneur. Yang keenam ini apa? Paid internship, gitu. Magang dibayar, gitu ibaratnya. Yang ketujuh apa ya, unpaid internship gitu, silahkan dimasukin gitu. Nah terkait dengan praktikum-praktikum tadi bagaimana, silahkan nggak apa-apa kalau kamu mau masukin ke pengalaman kerja boleh gitu, atau nanti misalkan kamu mau bikin satu judul sendiri juga nggak masalah gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah gimana kalau yang tadi itu dimasukin ke situ, boleh, itu jawaban singkatnya. Tapi at least nanti kamu harus tahu mana yang bakal dimasukin ke pengalaman kerja gitu, gitu ya, gitu. Aku saranin kalau ada pengalaman kerja-kerja yang lain gitu, yang praktikum-praktikum ini bisa dikikis gitu, nggak usah dimasukin ke arah sana gitu. Maksudnya atau kalau mau ditulis ya tulis di bawah. Tapi kalau pengalaman kerja mudah banyak itu nggak usah dimasukin kalau misalkan itu makan space banyak. Tapi untuk sementara nggak apa-apa. Oke ya, gitu. Itu namanya pengalaman kerja. Nanti ada namanya pengalaman organisasi gitu. Jadi headernya tulisannya pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi macam-macam, bisa organisasi itu sendiri ya, bisa kepanitiaan, bisa membership gitu, keanggotaan apa gitu, bisa social service, mungkin kamu mau bikin digabungin ke situ ya kan, mungkin volunteer 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 gitu,
boleh dimasukin ke situ gitu. Itu di bawah header pengalaman organisasi gitu. Jadi jawaban simpelnya boleh. Gitu ya, gitu. Aku penjabarannya ke arah sana. Jadi nanti biar kalau kamu ada suatu pengalaman lagi nggak bingung tuh masukin kemana gitu. Gitu. Nanti ada judulnya ya, ada yang seminar dan sertifikasi gitu ya. Yaitu semua course, training, sertifikasi apa-apa gitu. Sana gitu. Gitu ya. Terima kasih. Terus, oh Terus ya, satu lagi, aku mau ingat. Pada saat menuliskan pengalaman kerja, jangan hanya nulis pernah gitu. Oke? Harusnya sih kerja sama organisasi jangan cuma bilang pernah. Maksudnya pernah tuh cuma nama perusahaan, periode, jabatan, jangan cuma itu. Ada breakdown tugas tanggung jawabmu, kegiatan kamu di sana gitu. Responsibility-mu di sana ngapain itu. Ya paling 3 bullets gitu kan. Gitu. Udah gitu. Jadi itu hanya tidak bilang saya pernah ini, saya pernah ini, tapi di sana kamu ngapain aja gitu, ada penjabarannya di situ. Oke, cukup itu aja. Silahkan lanjut. terus ini untuk soft skill Kak, untuk kemampuan atau Soft skill. keterampilan. Soft Ya itu skill. sih. Kenapa? Itu kan berdasarkan beberapa video YouTube yang saya tonton itu kan katanya harus disesuaikan dengan posisi yang kita lamar seperti itu. Nah, itu apakah harus disesuaikan dengan beberapa, kan biasanya kalau di template lowongan kerja itu harus good communication skill, terus ada beberapa bla 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 itu Pak. Itu harus disesuaikan dengan yang di template tersebut atau kita ada yang sesuai sama kita juga Pak, tapi di luar dari template tersebut. Oke. Ini aku mau gabungin 2 teori nih ya. Kita bahas dulu terkait dengan skill. Orang setelah melakukan sesuatu, pasti kan ada pelajaran yang diambil kan, ya kan? Pelajaran yang sifatnya kemampuan teknis, yaitu namanya hard skill atau technical skill gitu ya. Terus kecakapan dalam sesuatu itu gitu ya. Gara-gara technical skill diulang-ulang itu, maka akan muncul soft skill juga pada dirinya gitu. Sehingga skill itu ada 2, technical skill sama soft skill. Ibaratnya gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Terus ini teori satu tuh itu. Nah, yang teori yang kedua adalah memang benar. Ini beda ya. Ini aku bahas itu dulu ya. Setelah orang mengalami sesuatu, punya kemampuan soft skill sama technical skill. Kita singkirin. Habis itu selanjutnya adalah memang benar bahwa yang namanya kita ngelamar kerja itu, kualifikasi itu harus disesuaikan dengan lowongan yang dibuka gitu. Termasuk pertimbangannya nggak cuma skillnya saja gitu, pengalaman kerjanya, pendidikannya dan lain-lain. Karena lowongan itu bisa dibagi dikategorikan jadi 3. Ada lowongan itu yang strict, yang spesialis banget yang dibutuhin gitu. Harus jurusan ini gitu misalkan. Oke? Itu nggak bisa diganggu gugat, atau harus punya kualifikasi 10 tahun dalam bidang ini itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Ada yang sifatnya, kita ngomongin pendidikan aja ya, mungkin ada yang sifatnya agak longgar gitu, minimal S1 MIPA, minimal S1 teknik, berarti teknik apapun boleh masuk gitu loh, itu lebih longgar kan gitu. Atau yang lebih longgar lagi, gimana misalkan semua jurusan gitu, gitu ya, gitu. Sehingga karena tadi ya ada yang butuh spesifik, ada yang agak longgar, ada yang longgar banget gitu ya. Berarti artinya kan ada loker-loker yang sebenarnya CV itu nggak terlalu banyak diubah-ubah, nggak apa-apa, paham nggak? Gitu. Biar kita itu ngelamarnya itu tidak kehabisan waktu hanya untuk ngotak-atik bagian kecil di CV, gitu, ya kan? Kayak gitu. Tapi secara teori benar bahwa tadi ya, lamar itu harus sesuai dengan kualifikasi gitu. Cuman kualifikasi itu kan ada yang mungkin ditulis semua di sini, ada yang enggak kan. Mungkin ada dibutuhin tapi enggak ketulis tuh. Mungkin yang ditulis hanya kualifikasi utamanya dulu gitu. Ya enggak masalah. Lalu gimana biar kita enggak kehabisan waktu? Gabungin 2 teori ini ya. Yang ini harus sesuai, padahal skill aku juga punya teknik sama soft skill gitu ya. Sehingga intinya adalah apa? Soft skill sama technical skill silahkan dimasukkan ke CV gitu. Ya kan? Gitu. Nah, setelah itu gimana caranya biar kita kelihatan menarik gitu ya?
dan nggak ngabisin waktu itu. Saranku gini, satu, technical skill-nya yang dibanyakin. Oke? Karena kemampuan teknis itu adalah kemampuan yang kamu jual, gitu. Kan kita digaji gara-gara kita bisa mengoperasikan ini, bisa memproses ini, gitu ya. Gitu. Soft skill memang iya, tapi maksudku adalah eh, boleh dimasukkan banyak, tapi yang penting technical skill pentingnya itu udah masuk dulu, gitu. Oke, itu terkait dengan technical skill. Nah, kalau yang jadi kamu permasalahkan, Kak, soft skillku aku nulisnya nggak banyak, nggak masalah. Tapi aku ada keinginan untuk biar cocok gitu, karena banyak lowongan itu nulisin soft skill. Kamu pasti tahu, kalau mau smart tuh gini, biar aku nggak ganti-ganti CV, bah, soft skill apa yang sering muncul, yang di loker-loker tuh sering disebut gitu. Masukin itu dulu soft skill-nya, ya kan? Toh juga itu sifatnya general. Leadership mungkin, gitu. Teamwork mungkin, gitu. Able to work under pressure mungkin, gitu. Atau soft skill yang lain, gitu. Kamu pasti udah hafal tuh soft skill yang sering disebut, sering muncul gitu di banyak loker. Nah, saranku adalah ya udah skill itu dimasukin gitu. Karena tadi kalau cuma match-nya itu cuma sedikit kata kunci yang misalnya kayak ini ada kualifikasi kayak gini, terus ada bagian soft skill. Nah, dari sini sama CV-mu tuh kayak nggak match 100% ya wajar gitu. Nggak ada namanya CV itu 100% match sama ininya, lokernya. Oh juga misalkan kebetulan itu memang match gitu, itu nggak serta-merta langsung diterima gitu. Karena ada tahap selanjutnya, gitu kan? Biar kita tahu kamu sebenarnya seperti apa gitu. Sehingga tadi kalau gabungin dua teori ini, kalau dari bahasaku ya buat kamu ya gitu, soft skill silahkan dimasukkan nggak masalah, tapi jangan sampai technical skill-nya ada yang terlewat. Yang selanjutnya, daripada nanti kamu bingung ya, begitu ada locker, bingungin soft skill. Karena soft skill itu bukan bagian yang harus kamu bingungin. Kamu harus bingungin bener nggak nulis pengalaman kerjamu, bener nggak nulis pengalaman organisasi kepanitiaan, training, dan lain-lain gitu. Bener nggak technical skill-nya udah kamu masukin semua. Mungkin ada kemampuan teknis yang kamu nggak bisa. Itu adalah bagian-bagian yang harusnya lebih kamu khawatirkan daripada kok soft skill-nya nggak sesuai. Karena soft skill nggak usah tertulis pun, kalau kamu punya kemampuan teknis nanti akan bisa gitu. Misalkan kamu jago pakai Excel ngolah data, terus kamu pernah magang dalam waktu lama ngolah data gitu ya dan hasilnya bagus bagus gitu. Maka di dalamnya itu akan muncul soft skill apa? Ya ketelitian gitu. Gitu ya misalkan kayak gitu. Jadi soft skill itu akan muncul pada saat kamu melakukan suatu pengulangan hal yang benar. Maka soft skill akan muncul gitu. Gitu ya. Misalkan kamu hobi lari jogging gitu ya. Technical skill-nya ya kemampuan larimu itu. Tapi kamu kamu rutin, nanti kamu kan punya soft skill apa tuh daya tahan gitu. Gitu ya. Jadi kayak soft skill itu akan dimunculkan dari pengulangan technical skill yang baik dan benar gitu. Jadi sehingga gitu. Jadi kalau menurutku adalah kalau kamu khawatir dikit-dikit bakal ganti, menurutku slow aja sih soal soft skill itu. Nah, tapi aku pengen tetap ada kata kunci soft skillku yang nyangkut. Nah, silahkan masukkan soft skill yang tadi. Kamu pasti punya sense. Soft skill apa sih yang biasanya suka muncul gitu, kata kunci apa itu. Leadership, teamwork, communication biasanya gitu-gitu. Gitu-gitu. Atau yang lain lah gitu ya gitu. Jadi itu tidak harus disebut semua, karena kalau kamu mau iseng googling aja daftar soft skill gitu banyak banget serius itu bisa ber-PDF itu. Masa iya kamu masukin semua? Iseng deh, aku pernah nyari kayak gitu ya, soft skill yang ada gitu bentuknya kayak kayak glosary gitu, A, B, C gitu. Itu bisa berlembar-lembar serius, cari aja gitu. Masa iya kamu masukin itu semua? Ya kan? Gitu. Soft skill itu adalah sesuatu yang mungkin ada pada orang, tapi kan itu kan tidak terukur gitu loh. Beda kayak kamu misalkan bilang, saya bisa mengoperasikan ini gitu. Itu kan terukur, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu bilang mampu bekerja di bawah tekanan, oke itu kalau buat ngejar kualifikasi nggak masalah. Tapi tekanan kayak gimana kan belum ada ukurannya kan. Sehingga silahkan masukkan yang teknis dulu. Pastikan yang teknis-teknis itu masuk, bagian lain udah oke, baru nanti soft skill dimasukin. Dan jangan terlalu khawatir, karena serius, kamu mau masukin semua soft skill, itu ada glossary itu. Jadi soft skill yang bisa dimasukin sih, banyak banget di situ. Itu ya. Sini gambaran generalnya. Nanti di sesi detail aku tunjukin soft skill itu sama technical skillnya harus gimana gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Yuk kita diskusi aja, santai.
Mungkin kalau untuk CV lebih ke situ aja sih, Pak. Oh, sama ini, Pak, yang profile atau summary-nya. Summary CV kenapa? Eh, itu biasanya isinya tuh sebaiknya yang bagaimana ya, Pak? Ntar aku baca bentar ya. Oke, buat aku sih oke-oke aja sih nih. Jadi gini, terkait dengan summary CV itu nama juga summary kan, pasti harus menggambarkan ringkasan CV. Ibaratnya orang nggak perlu ngelihat bagian lain, ngelihat bagian summary itu, dia udah tahu kamu gimana. Paling gampang itu kalau nge-QC-nya adalah pada saat kamu di interview, silahkan perkenalkan diri kamu. Gitu. Kira-kira kamu bakal bilang gimana? Itu summary CV itu harus bisa jawab. Nah, aku paling sering bilang sama teman-teman itu adalah silahkan harus mencakup 3 hal, paling gampang. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan sekarang bisa apa. Kamu itu siapa? Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Gitu. Saya adalah orang yang memiliki pengalaman kerja total selama sekian tahun. Atau saya adalah seorang lulusan baru dengan memiliki pengalaman magang di sini, 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 sini sebagai ini, gitu. Ya kan? Itu terkait dengan kamu itu siapa. Yang kedua, kamu sudah melalui apa? Ya tadi, itu. Saya memiliki total pengalaman magang selama sekian eh, tahun, atau saya memiliki, misalnya nanti kamu experience gitu ya, saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, di mana saya menjadi ini selama sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun, gitu boleh. Tapi kalau kamu seorang lulusan baru, bilang aja gitu, saya adalah seorang lulusan baru gitu ya, yang aktif dalam berorganisasi maupun kepanitiaan pada saat kuliah misalkan itu, atau saya adalah seorang lulusan baru yang menempuh yang aktif dalam organisasi maupun bisnis pribadi gitu ya pada saat menempuh pendidikan gitu itu terus apa, terus kamu tadi ya, kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, terus kamu akhirnya bisa apa. Nah, kamu bisa apa tuh maksudnya, silahkan sampaikan keahlian bidang. Yang kedua, silahkan sampaikan kemampuan teknis. Teknis itu ya bisa kayak sesuai jurusanmu, kemampuan bahasa gitu mungkin. Jadi gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, misalkan presentation, negotiation, sales and marketing gitu ya. Yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan ini gitu. Selain itu saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa ini dan ini. Udah itu sampai CV kayak gitu doang. At least dasarnya cuma ada 3 tadi. Gitu. Dari sini bisa terlihat bahwa tadi nggak usah terlalu banyak masukin soft skill, ya kan? Karena namanya summary kok, kamu itu siapa, udah jelas kamu itu siapa, gitu. Kalau kamu ngeklaim bahwa saya adalah orang yang mampu bekerja di bawah tekanan, gitu, ya mungkin bisa. Tapi maksudku adalah kalau itu summary, ya orang ada lagi nih yang punya kemampuan di bawah tekanan, gitu loh, nggak ada pembedanya. Tapi kalau kamu langsung bilang saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, di sini sekian tahun, sini sekian tahun, itu kan dalam tanda kutip nggak ada yang identik gitu loh sama kamu, ya kan? Sama-sama orang punya pengalaman kerja 10 tahun, tapi kan perusahaannya beda mungkin, durasinya juga beda, itu nggak bakal sama. Nah, itulah value kamu yang membedakan kamu sama orang lain gitu. Dan itu malah kegambar jelas gitu kan. Gitu. Daripada kau bilang saya bisa ngurusin rumah gitu ya, kan general tuh. Saya bisa ngurusin rumah, benar kau bilang saya bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya bisa masak gitu. Intinya bisa jawab 3 pertanyaan tadi. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan sekarang bisa apa gitu. Intinya tuh kayak gitu sih. Punya kamu aku lihat ya udah bener kok gitu. Paling nanti bahasanya ada aku kasih alternatif yang lain gitu. Oke. Yang penting summary CV. Nanti summary CV kalau udah bener taruh di bagian about-nya LinkedIn. Oke. Untuk CV, menurut saya cukup sih, Pak. Oke. Terus LinkedIn ada nggak? Atau yang lain mungkin? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang detail. Untuk LinkedIn mungkin yang tadi Bapak sebutin, yang about tadi itu. Ya. Nah, itu saya sempat
masukin udah beberapa bulan sejak awal saya buat LinkedIn sih Pak. Tapi menurut saya itu kurang. Ya, nanti aku bahas sambil share screen ya gitu. Gitu. Jadi mungkin aku gini ya sebelum lari ke situ. Hal yang harus kamu pastikan dulu adalah CV itu benar dulu, oke? Semua informasi basic silahkan udah dimasukin, mau kamu bikin ATS friendly atau desain, yang penting udah bener dulu, oke? Setelah itu, pastikan LinkedIn itu duplikatnya CV. Maksudnya, cek di CV-mu, misalkan di CV-mu ada informasi pribadi, di sini harus ada, ya walaupun kayak nomor telepon sama alamat nggak usah ada, atau nggak usah detail gitu kan. Terus ada pengalaman magang nggak, sorry, ya kayak magang atau kerja nggak di CV, kalau ada, di LinkedIn harus ada. Jangan sampai di CV ada, di LinkedIn nggak ada. Banyak orang tuh kayak begitu. Di CV-nya ada pengalaman kerja, magang, organisasi, misalkan gitu ya. Tapi di LinkedIn-nya belum selengkap itu. Misalkan kerja sama magang nggak ada, cuma organisasi doang. Kan aneh. Di dalam CV-nya itu ada URL LinkedIn biasanya yang dikasihkan. Ya, ada tautan LinkedIn, ini akun LinkedIn saya. Seolah-olah tuh kamu bilang, kalau ini informasi ini kurang lengkap, silahkan cek saya di LinkedIn. Biar ada informasi terkait dengan saya yang lebih lengkap ada, dan aktivitas saya ada. Tapi setelah dicek ternyata nggak lebih lengkap dari CV. Jadi ini akhirnya tuh kan kayak percuma gitu loh, nyantumin URL LinkedIn di CV, paham nggak? Gitu. Karena harusnya gitu ya, minimal minimal yang ada di LinkedIn itu harus seperti yang ada di CV. Minimal. Kenapa aku bilang minimal? Karena ada yang bisa dikembangkan di LinkedIn tapi di CV nggak bisa. Di CV itu misalnya kamu udah kayak udah terbatas informasinya, nggak bisa lampirin gambar, nggak bisa lampirin itu di di LinkedIn bisa gitu kan. Gitu. Sehingga yang pertama pastiin dulu ya, itu informasinya yang ada di CV ini sudah terduplikat dengan baik di LinkedIn tanpa perlu upload CV-mu sebagai postingan. Jadi kalau ada orang yang upload CV nongol di beranda tuh jangan diikutin, itu salah semua, nggak seperti itu caranya pakai. Gitu. LinkedIn itu minta akunnya itu untuk diisi dengan lengkap dan benar, bukan diisi seadanya lalu kamu upload CV gitu. Oke, kayak gitu. Nah, setelah itu selesai gitu ya, setelah itu selesai, baru nanti kamu lihat fungsinya. Jadi pertama lihat isinya dulu, isinya udah benar. Jadi aku sering bilang tuh gini, CV sama LinkedIn itu yang penting tuh dua. Satu benar bikinnya, dua benar cara makainya. Udah, kuncinya cuma dua itu. Nah, sekarang dilihat, aku ngomong soal LinkedIn dulu. Bener bikinnya, bikin dan udah dilengkapin dong. Itu selanjutnya adalah bener cara makainya. Bener cara makainya itu apa? Gitu. Cek, LinkedIn itu bukan platform pencari kerja, oke? Tapi platform network. Walaupun fungsi di dalamnya, aktivitas di dalamnya bisa untuk nyari kerja. Katakanlah kita sebut suatu platform pencari kerja. Ah, di platform itu, kamu bisa nggak ngechat HR-nya langsung? Bisa nggak balas-balasan chat gitu? Nggak bisa dong gitu kan. Tapi di LinkedIn bisa. Karena memang dia fungsinya itu untuk bangun network. Jadi kalau nanti kamu udah bikin tadi ya, semuanya LinkedIn udah siap, udah lengkap, jangan cuma dipakai untuk nyari kerja gitu. Karena dengan memaksimalkan fungsi yang lain, nanti dalam pencarian kerja ini akan sedikit lebih mudah. Entah mudah dapat kerjanya atau dapat informasinya. Ada yang mohon maaf nih bikin LinkedIn sudah komplit, habis itu nyari kerja gitu. Lah kamu kok nggak coba bikin postingan, ya kan? Terus komen postingannya orang, ada yang ulang tahun diucapin, terus connect atau follow akun-akun orang, cek jumlah koneksimu. Kalau jumlah koneksi masih di bawah 500 orang itu masih kurang, dalam tanda kutip, kurang berguna akunnya. Karena susah ditemukan gitu. Susah ditemukan, susah direkomendasikan. Jadi nanti ada suggestion friend, suggestion people gitu-gitu, susah gitu. Sehingga tadi gitu, jangan cuma bener doang, tapi cara makainya juga bener gitu. Jangan sampai ibaratnya handphone kamu itu speknya tinggi, tapi fungsi yang kamu pakai cuma kalkulatornya gitu. Oh beli HP berapa nih? Oh sekian juta gitu. Wih mahal ya gitu. Fungsinya buat apa? Ya buat selfie-selfie foto-foto doang. Nah, fitur yang lain kenapa nggak dipakai gitu loh. Begitupun LinkedIn.
Jadi begitu kamu profilnya udah lengkap, silahkan branding diri, bangun koneksi, follow orang, connect sama orang, termasuk di dalamnya ngelamar kerja gitu. Nah, dua fungsi inilah yang harus dilakukan. CV juga begitu, gitu. Jangan buru-buru kayak formalitas, yang penting udah ada CV, sertifikat ada, gini-gini, oke gabungin jadi satu PDF, aku ngelamar-ngelamar gitu. Setelah dicek ternyata, gitu kan, PDF-nya dikompres, nggak dicek lagi, ternyata nggak bisa dibaca. Atau di dalam CV-nya ada typo, jadi kamu pakai suatu template, nggak tahu dari mana deh gitu, ada typo nggak sadar, gitu. CV disebar, nah, ini namanya memamerkan kelemahan. Kamu daftar jadi staff admin, di dalamnya ada typo. Itu kan kayak kamu membatalkan kemampuanmu sendiri. Admin nggak boleh banyak salah, nggak boleh banyak typo, harus teliti, tapi di dalamnya ada typo, kamu nggak sadar, terus dikirim, aku terima gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang jangan sampai terjadi, baik di CV maupun LinkedIn. Sehingga tadi dasarnya itu adalah bikinnya benar dulu, setelah itu gunainnya benar, gitu ya. Gitu. Nah, kamu buat aku pribadi, CV-nya ini, sorry, CV-mu itu jauh lebih bagus daripada LinkedIn-mu. Tapi jauhnya tuh dalam artian bukan dari isinya. Kalau isinya itu udah oke lah. Tapi dari fungsinya menurutku. Karena LinkedIn-mu aktivitasnya yang menurutku harus ditingkatin gitu. Nanti detailnya gimana aku jelasin di sesi yang detail gitu. Ada lagi nggak soal LinkedIn mungkin? Yang umum-umum dulu aja. Mungkin karena saya ini sih Pak memang kurang aktif buka LinkedIn. Nggak masalah, nanti ke depan kamu harus lebih aktif lagi aja. Sorry ya, aku sambil balas ya bentar ya. Oh iya Pak. Ayo lanjut, apalagi yang pengen kamu diskusiin? Eh, Yang general-general gitu. Atau aku nanya deh, sejauh ini kamu ngelamar kerja udah pernah sampai ke tahap apa paling jauh? interview. Interview apa? HR apa user? Oh sempat user Oh user, oke. Terus, dan sempat sudah mau ini tanda tangan offering letter. hmm, Cuman karena karena apa ya eh, posisi perusahaannya itu jauh dari domisili dan orang tua juga belum mengizinkan, jadi saya mundur di oke. proses tersebut. Sejak awal kamu tahu nggak bakal tesnya di sana atau penempatannya di sana gitu? Sudah tahu Pak. Kalau sejak awal kamu sudah tahu dan ada keterbatasan soal teritorial gitu ya, aku cuma bisa loker di daerah sini. Kenapa yang jauh-jauh tetap kamu nekat coba gitu? Ini nggak ada bener salah ya. Aku pengen tahu alasanmu apa. Kamu kan pertimbangannya kan Karena berdasarkan orang tua nih. Ini aku pengen nanya aja ya sih. Nggak ada bener salah. Ya, kamu cuma boleh di sekitar sini katakanlah. Terus ada loker di tempat jauh, tetap kamu kirim. Terus kamu ikutin, terus akhirnya oh nggak diizinin sama orang tua gitu. Nah, kenapa kamu tetap ngelamar? sebenarnya waktu itu udah sempat diizinkan. Cuman mungkin karena ada alasan pribadi juga dari Hmm, orang tua. oke. Jadi ya sudah, akhirnya saya yang mundur. Terus juga saya ingin lebih ke apa ya? Ingin tes kemampuan saya juga sih Pak kira-kira karena kan saya pengalaman saya itu sering lolos itu hanya di assessment test seperti itu Pak dan interview HR. Nah, di situ kebetulan saya lulus user, ya saya ingin challenge diri saya juga sih Pak awalnya itu. Oke, kamu ingin men-challenge tuh dengan target akhir itu bekerja atau lolos tes user. Sebenarnya bekerja Pak. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah karena ada masalah pribadi tadi, yang akhirnya alasan pribadi tadi bikin kamu tidak bisa ngelamar di luar area itu secara permanen, atau cuma saat itu kan namanya alasan pribadi dong, gitu. Ada yang cuma kebetulan aja Pak, waktu itu saya memang dalam kondisi itu saya jadi nggak bisa keluar, gitu. Tapi sekarang saya bisa lagi gitu. Atau misalkan gara-gara momen itu sampai sekarang sampai besok-besok kayaknya nggak bakal ke arah sana lagi gitu. Saya udah nggak bisa sejauh itu cakupannya. Itu yang mana? Kalau untuk yang kemarin itu mungkin ya karena hanya alasan tertentu aja, gitu, Pak. Namun untuk selanjutnya sepertinya sudah bisa. Oke, aku jawab lagi ya gitu.
Hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pertimbangan dengan orang tua jelas ya, itu kan pasti batas-batasnya akan muncul jelas. Sehingga biar nanti kamu juga nggak bingung, terus kayak terstruktur lagi gitu ya, silahkan cek lagi tanya sama orang tua, bahwa ya diridhoinya, restunya tuh gimana sih, terkait dengan lokasi. Jadi jangan sampai kamu kayak sepertinya, nanti udah kayak oke ternyata enggak gitu. Tapi kalau di luar hal-hal yang bisa kita kontrol, misalkan ada suatu kejadian dadakan apapun itu yang akhirnya di luar pertimbangan kita, ya itu nggak masalah gitu. Nah sekarang kan ada hal yang bisa kamu kontrol nih. Apa yang bisa kamu kontrol? Nanya gitu, ya kan? Gitu. Saya boleh nggak kesini sini sini? Nah di sini tadi silahkan berdiskusi. Aku nggak bilang debat ya gitu. Karena kan ada beberapa case yang aku sharing gitu bahwa sebenarnya masalahnya itu adalah karena kekhawatiran orang tua misalkan ini jauh atau apa. Yang dibutuhkan itu bukan karena apa-apa. Cuman kamu tuh cukup meyakinkan si orang tua gitu. Ya, atau yang lain gitu. Memang nggak bisa karena sangat membutuhkan kamu gitu. Nah, tapi yang jelas itu udah jelas gitu loh batasannya. Jangan pakai perkiraan karena ini adalah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Informasi ini gitu. Nanti kalau ya sama kayak kita kan kita ngontrol kejadian sehari-hari kan gitu. Oke, jam segini aku berangkat ke kampus, jam segini berangkat ke sana, jam segini aku berangkat sini. Ntar tiba-tiba di jalan ternyata ada pohon rubuh terus kamu putar balik gitu, ini kan di luar kendali gitu, ya kan? Gitu, kamu cari jalan lain gitu. Nah, ada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan. Ini nanti akan berpengaruh pada tadi strategimu untuk nyari kerja lagi. Kalau tadi ya hal-hal yang sifatnya pribadi itu nggak usah disebut, eh, hanya terjadi dan mempengaruhi caramu ngelamar kerja atau caramu merespon suatu panggilan kerja seperti itu di saat itu saja ya bagus gitu. Yang penting kamu udah tahu batasannya di mana gitu. Oh, batasan saya itu seperti ini loh gitu. Karena kan batasan-batasan ini harus di-set di awal sebelum kamu gunain kan gitu. Sama kayak kamu pakai mesin cuci lah, timernya ini airnya sekian, ini sekian sekian. Oke, udah oke, pencet jalan gitu. Sama, harus di-set dulu gitu. Itu biar apa? Biar lebih mudah. Kenapa kalau lebih mudah? Bisa kayak ngalir aja terus bisa sambil ditinggal ngapain tuh enak gitu. Gitu kan. Orang makanya harus ngeset di awal. Preferensinya gimana? Kamu hanya ngelamar sesuai dengan jurusanmu nggak misalkan, gitu kan? Gitu. Atau ngelamar di jurusan lain gitu. Selanjutnya kamu bakal ngelamarnya pakai apa? Cuma lewat email terus apa pakai yang lain gitu. Sama kayak tadi. Ntar kalau ada loker yang kayak gitu, aku cuma nyari di lokasi tertentu atau nggak masalah di mana-mana. Aku nyari loker yang ditempatkan seluruh Indonesia mau apa cuma yang di sekitar misalkan Jakarta aja, nah, gitu-gitu. Begitu itu udah di set, begitu kamu langsung nyari loker kan langsung bisa di screening, sesuai kriteria. Lamar-lamar yang nggak sesuai, nah gitu. Jadi lebih cepat gitu. Jadi ada aturan yang bisa kamu bakukan di awal, kamu definisikan di awal, filtering di awal gitu, gitu kan. Ini pun yang dilakukan oleh rekruter. Rekruter itu ada yang namanya tadi ya kualifikasi loker, suatu posisi dibuka, dia kan ada filtering tuh. Filtering dari suatu pendidikan, filtering dari kualifikasi, filtering dari kemampuan pendidikan, terus pernah ngapain aja mungkin organisasi, terus keterampilan teknisnya apa gitu. Karena apa? Rekrutmen itu suatu proses yang tadi terstruktur. Sehingga biar bisa berjalan lebih smooth gitu ya, karena mungkin kandidatnya banyak gitu, harus ada standar yang dipegang kan gitu. Apalagi kalau misalkan lokernya ini di-share sama beberapa recruiter gitu kan, atau mungkin pelamarnya banyak gitu. Kan harus ada bakunya kan, yang baku apa, patokan kita bekerjanya itu apa kan, ya kan? Gitu, petunjuknya, petunjuk pelaksanaannya. Oke, cari pekerjaan begini, begini, itu sama. Gitu. Ini cuma pakai sudut pandangmu ya gitu. Kamu udah ada, oke, aturan baku seperti ini, aku bikin ini oke, settingannya seperti ini. Oke, biar lebih enak aja sih. Itu saranku ya, gitu. Tapi nanti yang lebih detail bisa sih detail aja. Oke, gitu. Ada lagi ya yang pengen didiskusiin? Sepertinya cukup Pak Cukup untuk ya. sesi Oke, yang kita masuk ke sesi yang lebih detail, oke?